Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Azhara selaku CEO PT Kosmetik Cantika Jaya. Di sini saya yang akan secara langsung memperkenalkan produk pada bisnis yang sedang saya jalankan. Poin yang akan saya bahas yaitu latar belakang bisnis kami, keunggulan bisnis kami, lokasi bisnis kami, dan strategi marketing pada bisnis kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari PT kami. Kosmetik merupakan salah satu produk yang sangat populer, terutama di kalangan kaum wanita, untuk menambah kecantikan wajah. Hubungan antara wanita dan kosmetik telah tercipta sejak ribuan tahun. Di zaman Mesir kuno, terdapat penggunaan lilin lebah dan minyak zaitun sebagai kosmetik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai produk kosmetik dari negara lain dengan mudah ditemui di Indonesia. Dari produk kosmetik tersebut, jenis kosmetik dari Korea Selatan merupakan salah satu incaran konsumen gaya kosmetik Korea Selatan yang menampilkan no make up look dengan warna kosmetik yang segar seperti buah-buahan, sangat disukai para remaja masa kini. Semakin banyaknya produk kosmetik Korea Selatan yang dipasarkan tidak membuat jenis kosmetik asal Amerika Serikat kehilangan konsumen. Bagi para wanita yang ingin terlihat glamor ala artis Hollywood, maka kosmetik gaya Amerika merupakan pilihan yang tepat. Begitu juga dengan perusahaan kosmetik lokal Indonesia, berkembang dengan kelebihan bahan dan warna yang sesuai dengan kulit wanita Indonesia. Walaupun tidak terlihat lepas dari gaya Amerika, berbagai macam produk kosmetik tersebut menambah variasi pilihan kosmetik untuk konsumen wanita di Indonesia. Pertumbuhan kosmetik di Indonesia sudah dibilang lumayan baik. Tingkat permintaan pasar dan penjualan pada tahun 2012 meningkat sebesar 13%, dengan hasil yang didapat sebesar 9 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun. Produk kecantikan berupa kosmetik sangat digemari oleh masyarakat umum. Banyaknya permintaan masyarakat akan produk kecantikan bermerek mampu menyokong perekonomian negara. Pasar produk Unilever Tbk, Mandom, Tbk PT Martina Berto, dan Mustika Ratu besarnya lebih dari 70% pasar. 4 pasar yang terdaftar dari BEI ini memiliki kemampuan mempengaruhi kerja industri dengan baik, memanfaatkan usaha diferensiasi produk, riset dan pengembangan pasar, kepunyaan relasi jaringan distribusi yang luas. Kolaborasi dalam asosiasi perusahaan kosmetik ini ikut serta dalam perancangan pembuatan peraturan perdagangan sebagai negara muslim. Dengan lebih dari 200 juta jiwa, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia besar potensinya untuk berlabel halal. Bagi konsumen Indonesia yang mayoritasnya muslim merupakan hal yang sangat sensitif sekali terhadap status kehalangan dari produk yang mereka beli, karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan spiritual masyarakatnya, di mana meyakini bahwa mengkonsumsi produk yang tidak halal akan membawa dampak yang tidak baik, hanya untuk kehidupan saat ini, namun juga untuk kehidupan mendatang. Konsumen produk halal tidak hanya kita temui dari kalangan muslim saja, namun juga kita temui dari kalangan non-muslim. Para non-muslim dari Malaysia juga dapat menikmati keunggulan dari rumah makan yang sudah bersertifikat halal, di mana di sana ditemui sajian yang bersih dan berkualitas. Namun demikian, jika kita cermati dari fenomena dari produk berlabel halal pada saat ini, produsen dari produk halal masih dapat dikategorikan bermain aman. Akibat tingkat persaingan semakin ketat, sehingga menjadi penghalang bagi produsen baru. Semakin ketat, para produsen tidak hanya bersaing dengan produk-produk lokal, namun juga dihadapkan dengan produk impor dari luar. Sebenarnya perihal ini dapat diatasi dengan mencari lahan lain di pasar produk halal yang masih memiliki peluang yang besar seperti produk farmasi dan kosmetik.
Misalnya di Indonesia sendiri, dari data LPPOM MUI kita temui baru 41 merek kosmetik yang memiliki label halal. Sementara yang lain didominasi produk asing belum memiliki sertifikat halal. Hal ini juga dimaksudkan pada makna dari inner beauty yang dikenal masyarakat, di mana inner beauty menurut para pakar adalah kecantikan dalam yang terpantul keluar melalui tingkah laku, keluasan ilmu, dan kecemerlangan otak, serta keberhasilan hati dan jiwa. Dari definisi ini dapat kita ambil dari beberapa poin yang merupakan unsur pembentukan inner beauty, yaitu keluhan, akhlak, atau budi pekerti, tingkah laku, keluasan ilmu, dan kebersihan jiwa dan hati. Kemudian, satu pertanyaan yang mungkin timbul dari penjelasan ini ialah seperti apakah representasi feminisme yang sebenarnya itu? Kecantikan fisik tidak akan bertahan menyusut dan akan memudar seiring dengan perjalanan waktu ataupun usia dari hari ke hari bertambah tua. Oleh karena itu, kecantikan yang abadi adalah kecantikan yang berasal dari kepribadian dan hati yang positif. Itulah yang disebut dengan inner beauty. Kondisi ini sudah estetik yang mengandung subjektif dan subjektif. Kecantikan merupakan bagian dari sistem budaya yang dipresentasikan melalui simbol. Simbol di dalam tubuh adalah sesuatu yang disampaikan sekaligus yang disembunyikan. Karena itu, maka dikatakan bahwa tubuh manusia yang awalnya adalah tubuh alami, di Indonesia dalam hal memilih produk kecantikan adalah sesuatu yang mudah. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan pemilihan itu menjadi susah. Hal tersebut disebabkan para konsumen dihadapkan pada banyak pilihan yang ditawarkan dan menyebabkan konsumen kebingungan dalam memilih produk manakah yang ramah terhadap lingkungan. Tak lupa dengan memiliki kualitas baik serta aman untuk digunakan dan memiliki label halal. Jika salah ketika memilih produk kecantikan, maka ini akan berakibat yang cukup fatal bagi kesehatan dan keindahan kulit konsumen itu sendiri. Namun, jika sikap positif yang menggambarkan rasa puas konsumen terhadap produk yang dibeli, rasa puas itu muncul ketika produk yang ditawarkan produsen dapat memenuhi bahkan ditemui melebihi ekspektasi konsumen. Kosmetik berlabel halal membawa dua ekspektasi konsumen, yaitu dari sisi sebagai kosmetik itu sendiri dan ekspektasi dari label halal yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan pada PT kami. Keunggulan pada kosmetik ini juga berkaitan dengan kepentingan fisik dari konsumen. Penggunaan produk kosmetik di Indonesia, kepentingan fisik yang dimaksud di sini adalah kepentingan badani dari konsumen yang nantinya akan berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau jiwa mereka. Dalam menggunakan produk atau jasa konsumen, kepentingan fisik konsumen akan dapat terganggu jika suatu perolehan dari tawaran barang dan jasa malah dapat menimbulkan kerugian bagi mereka berupa gangguan kesehatan atau ancaman pada keselamatan jiwa mereka. Selanjutnya, saya akan menambahkan beberapa manfaat. Beberapa manfaat dari krim pagi yaitu melindungi wajah dari paparan sinar matahari dan polusi. Beberapa krim pagi dipastikan memiliki kandungan SPF yang fungsinya sama dengan sunblock. Tapi bagi beberapa orang, SPF dalam krim pagi belum dianggap maksimal. Oleh karena itu, beberapa orang juga masih mengaplikasikan sunblock setelah mengaplikasikan krim pagi. Tapi, ingat ya, penggunaan SPF memiliki dosisnya sendiri, yaitu maksimal sepanjang 2 ruas garis jari tangan, telunjuk jari dan jari tengah. Lebih dari itu tidak disarankan. Yang kedua, melembabkan wajah. Ada baiknya kalian menggunakan krim pagi sebelum kalian menggunakan make up,
karena dengan menggunakan krim pagi, wajah akan terlindungi kelembapannya sepanjang hari. Dan hal itu membuat make up kalian juga menempel sempurna di kulit kalian. Kelembapan kulit adalah yang nomor 1. Yang ketiga, mencegah penuaan dini. Hal itu kenapa disarankan kita menggunakan krim pagi sebelum beraktivitas. Kandungan antioksidan yang tinggi dapat menangkal radikal bebas yang dapat membuat kulit kita terhindar dari penuaan dini. Tentunya tidak mau terlihat tua. Jangan lupa gunakan krim pagi sebelum beraktivitas, terutama jika kalian lebih sering berada di luar ruang jangkauan. Selanjutnya, beberapa manfaat untuk krim malam yaitu memperbaiki kulit. Paparan sinar UV dan polusi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit atau peradangan pada kulit. Salah satunya kulit yang kemerahan akibat sunburn. Itu adalah sebabnya krim malam dirancang secara khusus untuk memperbaiki kulit yang rusak saat kita tidur. Yang 2, merevitalisasi kulit. Kandungan yang terdapat pada krim malam, contohnya seperti antioksidan yang sangat baik untuk meregenerasi kulit. Pembentukan sel baru pada malam hari. Dampak negatif paparan sinar UV seperti penuaan dini dapat dicegah dengan menggunakan krim malam yang memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada pada krim pagi. Yang ketiga, melembabkan dan menutrisi kulit. Di zaman sekarang ini, kita tentunya banyak yang menggunakan AC pada saat tidur. Oleh karena itu, kulit kita perlu dijaga kelembapannya agar tidak hilang. Biasanya, krim malam memiliki kandungan yang dapat menutrisi dan melembabkan secara ekstra, atau biasanya kita disebut dengan deep nourishing atau ultra hydrating. Yang keempat, merangsang pembentukan kolagen dan elastin. Salah satu cara untuk mencegah penuaan diri adalah dengan merangsang pembentukan kolagen. Kulit yang memiliki kolagen dan elastin yang tinggi dapat terhindar dari ciri-ciri penuaan dini, seperti keriput atau penurunan elastis kulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang krim tingginya. Aktivitas di luar ruangan saat siang daripada malam hari. Beberapa krim juga telah ditambah dengan kandungan vitamin E atau alpha-tocopherol dan atau antioksidan yang juga berguna untuk membantu menangkal radikal bebas yang disebabkan oleh polusi. Krim pagi juga mengandung moisturizer yang berguna untuk menjaga kelembapan kulit, meskipun tidak sebanyak krim malam. Cukup kok untuk melindungi kulit kalian sepanjang hari karena dampak polusi dan sinar matahari yang cenderung lebih kecil daripada siang hari. Krim malam tidak memiliki kandungan SPF namun mempunyai moisturizer yang lebih tinggi dibandingkan krim pagi. Hal ini berguna untuk meningkatkan kelembapan kulit yang hilang, sekaligus meregenerasi kulit secara maksimal kita saat tertidur. Dengan banyaknya kandungan moisturizer dalam krim malam, kalian sudah tidak perlu lagi untuk kehilangan kelembapan saat tidur karena pendinginan ruangan AC. Selain itu, krim malam juga memiliki beberapa kandungan asam lemak esensial yang pada umumnya terdapat pada minyak zaitun, alpukat, sari kelapa, dan bunga matahari yang dapat menyamarkan dan menghilangkan keriput pada wajah. Kandungan antioksidan yang dimiliki oleh krim malam juga lebih tinggi dibandingkan dengan krim pagi. Hal itu digunakan untuk memaksimalkan proses regenerasi kolagen, sel-sel kulit baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lokasi PT kami. PT Kosmetik Cantika Jaya yaitu beralamat di Pergudangan Gedangan Permai, Jalan Gedangan 214A, Pergudangan Gedangan Permai B1A, nomor 20, Gedangan, Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi marketing. Kosmetik adalah bidang bisnis yang sedang berkembang pesat. Kebanyakan wanita membutuhkan kosmetik, baik berupa make up maupun produk perawatan wajah dan rambut. Jika Anda telah bergabung dengan bisnis kami, kosmetik namun masih mengalami masalah penjualan yang belum memenuhi target,
Saya akan bahas tentang semua strategi pemasaran bisnis kosmetik yang tepat, agar bisnis Anda lebih dikenal sehingga dapat meningkatkan penjualan. Yang pertama, gunakan pemasaran secara online dan offline. Saat ini, banyak media mempromosikan bisa gunakan dari yang gratis hingga berbayar, dari media online sampai offline. Semua media tersebut bisa digunakan sangat potensial. Satu yang perlu diingat bahwa setiap media promosi tersebut mempunyai aturan yang berbeda-beda dan target pasar yang berbeda pula. Agar promosi produk kosmetik Anda, jangan lupa untuk mengadakan riset terlebih dahulu. Bisa juga Anda membayar influencer untuk mempromosikannya produk kosmetik Anda dengan lewat akun jejaring sosial media si influencer. Yang kedua, membuat video tutorial berbagai bisnis kosmetik. Selain tampilan produk dan definisi manfaat dari setiap promosinya, terkadang konsumer ingin tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Membuat video tutorial penggunaan kosmetik adalah solusinya. Dengan membuat video tutorial, maka secara tidak langsung Anda sudah mengedukasi calon pembeli tentang manfaat dan cara penggunaan produk tersebut, tanpa harus mengorbankan banyak tester untuk dicoba, dengan tingkat jangkauan promosi yang lebih luas. Demikian presentasi kali ini dibuat dengan tujuan untuk mengenalkan produk sekaligus memberikan penawaran kepada Anda. Besar harapan kami dapat bekerja sama dengan Anda untuk semakin memperluas pemasaran pada produk kecantikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.